tahu apa dan bagaimana yang akan dilemparkan oleh Bapak Kabid Sugeng Priadi akan kita ikuti bersama. Kepada Bapak Sugeng Priadi, waktu sebelumnya kami persilakan. Terima kasih Bu Marek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu sagung dumadi, rahayu sedaya ingkang tinitah. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa ingkang ngreksa kula panjenengan sedaya, maringi kesehatan, kesarasan, pituduh, pitulungan sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas pada pagi hari ini hingga nanti sore dan berlanjut besok dari pagi sampai sore lagi dalam keadaan sehat walafiat, dengan harapan mendapatkan manfaat untuk kita semua dan selalu dengan sesantai saya awak dewi seneng tur iso nyenengke gitu ya, seneng tur nyenengke. Jadi ya, pertemuan kita saat ini kita berharap kita bisa mendapat manfaat dan mendapatkan kebahagiaan gitu. Bapak Ibu yang saya hormati, di sini kami berlima ini, berlima. Jantannya tadi ya pembukaan disambut oleh Bapak Kepala Dinas. Saya pengennya masih ada di sini. Saya pengen menyampaikan Pak Kepala Dinas bahwa aula dibut kayak ini gitu ya. Bahwa aula dibut itu seperti ini gitu. Jadi kita nggak apa ya punya tempat yang luar biasa, yang sangat nyaman, sehingga betul disampaikan tadi kita berterima kasih sekali dengan Pak Chandra dan Tela Atria yang menyediakan tempat yang jauh lebih kita bisa lebih fokus. Kalau di aula kita apa tentu akan banyak gangguan gitu ya, dan teman-teman seniman ini mungkin juga nggak fokus juga karena pengennya lesik aku yang memburu satu belut celakcut itu ya. Terima kasih pada Pak Chandra. Bapak Ibu yang saya hormati, sesi pagi ini kita judulnya FGD, Forum Group Discussion. Jadi mengawali apa sebelum kita bicarakan nanti. Setelah zuhur nanti bersama-sama kita satu demi satu mungkin narasumber menceritakan begitu ya, dan kita interaktif. Untuk itu kita awali dulu supaya kita sepaham ini Pak Chandra, Pak Eko, Pak Yoyo, dan Pak Gepeng. Kalau perkenalan saya kira tadi sudah disebutkan oleh Bapak Kepala Dinas siapakah beliau-beliau ini. Namun saya ingin lebih memperkenalkan dulu dengan panjenengan semua. Mungkin nanti saya juga ada sedikit paparan gitu nanti, mungkin 15 menit gitu. Tapi sebelumnya saya ingin ngobrol dulu ini. Yang pertama mungkin dari ujung Pak Chandra. Pak Chandra tadi mungkin sedikit pertanyaan dari kami Pak Chandra. Jadi Pak Chandra sejak kapan di Magelang ini? Infonya beliau ini orang Makassar gitu nih. Yang seni Pak, tinggal di Magelang ini. Salam. 12 tahun ya Pak. 12 tahun. 11 tahun Pak. Oh gitu, 12 tahun. Kira-kira berarti ya sudah kenal Magelang gitu ya. Sudah tahu Magelang seperti apa. Oh, Pak Kepala Dinas. Jadi tahu nggak. Jadi saya kira juga nggak keliru kalau saya menunjuk Pak Chandra untuk menyampaikan nanti materi ini workshop kok ada pariwisata orang hotel gitu, karena memang budaya dan pariwisata itu
yo sedulur gitu ya Pak, nggak selalu harus bersama ini. Dan juga kenapa ini Pak Chandra kok kita diberi ruang ini, tadinya kan di aula kan bagian kan, kok disuruh sini dan pasang bayar Jadi gini Pak Sugeng, Chandra kalau sama kabupaten udah sering, teman-teman Lima Gunung, Bandera, dan pas Pak Sugeng bilang sama Sanggar sekota Magelang, Chandra itu punya utang 11 tahun nggak pernah sama teman-teman kota Sanggar Kota. Alhamdulillah 13 tahun saya baru yang punya utang saya ini, alhamdulillah. Kalau lucunya memang mestinya yang ngawinkan itu dinas Purapa, tapi ini yang ngawinkan malah dinas budaya. Ini sudah benar sebenarnya gitu. Nuwun Bapak Ibu. Jadi ini simbiosis mutualisme Pak, saya butuh gitu ya. Jadi harapannya ya saya nggak bilang dunia pariwisata butuh kami, saya nggak bilang begitu, tapi saya sampaikan kami butuh gitu ya, karena memang kami juga perlu dijual juga gitu ya Pak. Jadi Bapak Ibu memang fungsi kebudayaan kalau di Bapeda itu kita masuk fungsi sosial ya. Sementara kalau pariwisata itu fungsinya ekonomi, perekonomian Pak. Jadi sosial itu nggak mikir budget, nggak mikir apa, tapi ternyata ya ramah duitnya raiso urip. Disitulah dulu kita digabungkan bud dan partnya seperti itu. Oke, ini sekedar mengawali dulu. Kemudian sebelahnya ini Pak Eko Sunyanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Mas. Wonten sing dereng cepan Pak Eko. Kathah. Nggih, nek sing sepuh-sepuh kula tepan. Oh, tepan. Buatin mesti tepan. Buatin. Oh iya, kula Pak. Nggih. Wonten kathah rencang kok. Nggih. Saya wonten ing kathah sak. Nggih, Pak Eko. Pak Eko ini Sanggar Kinara Kinari itu dibentuk tahun berapa Pak Eko? Ya, embrionya itu tahun 2007. 2007. Ya, kemudian Embryo. kami tetapkan dengan dapat sertifikat dari dinas kebudayaan itu November 2008 sertifikat kabupaten nih berarti ya. Terus udah pernah berapa kali ke luar negeri nih Pak ya? Ini itu buatan kangenan. Boten kangenan ini apa bahasa Indonesia nih? Apa ya? Boten kangenan. Menurut saya menika kawula nih meniki to Pak saking Meniti dari saking gunung sebuah sebuah dusun kemudian Nggih. dari desa Desa. kecamatan Kabupaten wis tinggal teng provinsi saat ini kok alhamdulillah banyak belajar Pak. Oh. Saya juga pernah belajar. Ini ada teman saya kelompok Jatilan dari salah satu teman dari rumah sakit jiwa ada Pak. Mana kelompok Jadi Jatilan? Pak Agus. Oh Pak Ya. Agus Sanden. Beliau juga di sana punya komunitas Jatilan, tapi kami pernah bersama-sama di terapi dance di rumah sakit jiwa ketika saya masih sinau di sana karena ternyata saya dibelunduluki masuk rumah sakit jiwa. Oh iya. Pasien kan? Jadi bisa dibilang pasien boleh. Salah satunya saya juga mengalami pengobatan. Nanti pengobatan itu melalui kesenian. Ngatan ya. Jadi rumus matematika plus kali min sama dengan min. Oh, plus kali min Sama dengan min. Waras kali tidak waras itu tidak waras. edan kabeh. Terus nek kula rumiyin boten edan niku ora dadi waras. Jadi tidak waras kali tidak waras sama dengan waras. Filosofi saya. Jadi yang pasien temoke pasien yo mari.
Itu konsepnya Mas. Ya, itu ilmu godak gadung kita orang Jawa ya. Tapi nanti saya ingin ini kita bawa pertemuan atau workshop ini secara cair ya. Kita enjoy gitu ya. Sehingga saya mencoba untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan yang memang sederhana dan nanti mikir nanti gitu ya. Tapi yang jelas tadi Pak Eko ini dengan Sanggar Kinara kemarinnya sudah kemana aja ini? Ya mengawali itu ya dengan beliau yang di sebelah saya, Pak dengan Pak Yoyo itu. Oh Pak Yoyo. Ya ke Singapura, mungkin 4 kali ya Mas. 4 kali ya, mungkin ke Malaysia bukan, ke Thailand, Korea juga sudah. Korea. Jadi apa beliau yang tahu karena waktu itu saya sebelum di RSC saya di tim kesenian Kota Semarang dari beliau. Dan beliau di Jawa Tengah akhirnya bersimbiosis. Jadi tim kesenian Kota Semarang juga tim kesenian Jawa Tengah. Ya, itu Bapak. Nanti yang paling cetok itu beliau. Jadi beliau Profesor Dr. Yoyo Bambang Priambodo. Nah, itu langkung cetok wilo-wilo. Langkung cetok. Jadi memang ada kedekatan ya kita antara Pak Yoyo dengan Pak Eko, dan saya pun jadi dekat, Pak Kepeng juga dekat, Pak Chandra dekat, Serawung semuanya, nanti juga Panjenengan juga dekat. Tapi mohon izin Pak, saya dengan Pak Chandra itu malah sangat dekat. Oh sangat dekat. Ketika kami bekerja sama dalam bidang pariwisata, ketika dulu kan ini gede Pak. Oh gede. Ya. Sekarang sudah jadi bagus. Ini kan dari hasil diskusi saya Pak Chandra. Berdua, Pak Chandra, kok yang roto isin titik Pak, kok disebut-sebut. Itulah seniman Panani itu begitu Pak. Saya juga tampil apa adanya, mohon maaf penampilan saya seperti ini. Oke, mungkin sambungannya dengan Pak Yoyo sekalian ini yang diceritakan Pak Eko lalu selalu Pak ya. Bener nggak ini? Kita cek dulu tes mau nggak Pak ya? Bener nih Pak, udah kenal dengan Pak Eko. Oke, Pak Sugeng, Bapak Ibu sekalian, selamat pagi. Jumpa kembali sahabat-sahabat saya, guru-guru saya Pak. Ada Mas Yoyo, ada Bu Ira, Bu Atin, Pak Bibit, semuanya. Kita loka dan sanggar-sanggar yang lain. Mungkin Pak Kapolri, jadi kebetulan kami kumpul dengan Mas Eko itu hampir 7 tahun ya Mas Eko. 7 tahun ini. Masuk anak 7 tahun. Berarti kan kenyil ya. Akrab banget. Jadi Mas Eko kebetulan di Sanggar Greget 7 tahunan lah yang belajar semuanya tentang bagaimana manajemen sanggar itu, bagaimana pengelolaannya, bagaimana menyelenggarakan sebuah pertunjukan, bagaimana gawe RKA, anggaran dan sebagainya, semuanya kita kumpul dari satu. Ya. Jadi nak dinas dengan musik jadi kelihatannya. Oh gitu. Berarti yang mau jadi apa kan? Wah ini workshop ini anggarannya biru ya. Nah, pada artinya ada bahwa keterbatasan inilah yang membuat kita bisa menjadi besar. Iya. Jadi memang kalau kami ya seananya memang dana kita kan terbatas, artinya bahwa pemerintah ini kan tidak ada kesenian. Waduh ini lebaran mengenai waktu. Jadi itu Pak. Memang keterbatasan itulah yang membuat kami kumpul bisa menjadikan sesuatu dengan berbagai macam karya. Jadi kami bersama-sama dulu teman-teman di Kabupaten Magelang, karena baru hari ini saya diundang di Kota Magelang Mas. Baru hari ini. Alhamdulillah. Aku meneh lho sing ngundang iki dicatet iki. Jadi alhamdulillah dan matur nuwun saya bisa ditimbali. Ada sesuatu yang bisa dimanfaatkan, mungkin lebih saya bukan siapa-siapa nih, mungkin ada sesuatu yang dimanfaatkan, termasuk kami dengan Pak Chandra ini juga lama, karena pemerintah Provinsi Jawa Tengah itu sering menyelenggarakan kegiatan di sini. Jadi dibantu Pak Chandra. Ngomong-ngomong mulai sehari ini sih bayar siapa Pak ini? Pak Chandra. Pak Chandra juga. Astagfirullahaladzim mulai kepisen juga bidang kebudayaan. Betul, sebelumnya kan bidang kebudayaan sudah menyiapkan Pak. Oh kenapa? Di Universitas Tinggi Pak. Oh. Karena dekatan kami dengan Pak Chandra, Pak di sini aja. Atau nomor gitu ya Pak. Mereka jadi jalur ini loh Pak. Sing nang hotel si terima mau catai.
Dan pengalaman kami bersama-sama dengan bagaimana sebenarnya titik temunya luar negeri itu bukan sebagai sebuah tujuan, sebenarnya tidak, justru malah kita sendiri dulu. Kota Magelang itu apa sebenarnya, karena semua penduduknya adalah Kabupaten Magelang. Panggilan Kabupaten Magelang, sore Kabupaten Magelang, jadi jadikan Kabupaten Magelang. Itu kayak kita sebenarnya. Iya, duwe apa? Duwe apa sih, duwe apa itu tugas kita bersama. Isi terus isinya apa bubar? Apa wis kami nilai cukup itu kan gitu. Wah, ini satu pertanyaan nanti ini jadi panel gede. Duwe apa? Nanti belum dijawab. Kita duwe. Itu yang lawan yang saya Enggak, Pak, duwe apa? Duwe sipit. Artinya bahwa kita punya produk banyak, punya karya lokal banyak yang memang ini tugas bersama. Jadi nanti tugas Junasto ya Prakwa, tugas seniman ya Radidit. Jadi bareng-bareng. Termasuk hotel ini itu apa maksudnya? Jadi kearifan lokal yang terpendam ini tidak pernah terbuka. Tidak ini kan banyak sekali legenda, banyak sekali cerita yang bisa diunggah. Kemudian kemarin saya nonton Mbak Lira ya, ada waterboom apa ya? Water tower. Maksudnya waterboom gitu. Tak kira tadi kompor cuma itu ya, tapi tidak apa-apa itu bagus. Artinya sudah ada modal Bapak. Tinggal diteruskan, nanti dibuatin punya apa, Pitaloka punya apa, dan saya yang lain tentunya punya gabungan. Harapan kami hanya seperti itu. Dan matur nuwun sekali lagi, terima kasih. Pak Subudi Bari dan kenal dengan Pak Sono itu Pak Subudi. Pak Yoyo ini tadi ngomong Pak Yoyo ini karyanya tentu udah banyak sekali. Yang paling apa ya? Yang paling atau mengenai gitu di pikiran Pak Yoyo apa? Saya kan seniman Pak, sembahyang larang ya sih kan. Oh gitu. Jadi berarti sih bayarannya larang nggak apa Pak? Akhirnya siapa ini? Karena ini saya jadi Pak Eko. Berarti tadi fungsi sosial bergeser ke fungsi. Oh iya, penting. Sangat penting. Ini termasuk yang dari kebudayaan ini sangat penting dari Pak Yoyo ya. Tapi tadi kan dengan tiga min kali min dari plus gitu ya. Iya nih Pak. Jadi minnya kita, minnya Kota Magelang, pemerintah, minnya kita bersama-sama ketemu. Nah itu jadi positif. Jadi harapannya dari penyelenggaraan seperti ini. Kita Pak, Iya, kita seperti Pak. Kesannya itu gini. Yang larang ini juga ingat Pak. Yes. Orang berdeke sidik sesuai ya. Orang berdeke sidik ya getah. Wah itu. Itu. Ini jujur Pak. Oh, itu nek cara pentol ya itu. Wah itu. Ini satu trik ya. Dulu saya juga dengan Pak Mas Tito udah ngomong. Tapi itu tak mau cerita apa-apa. Nyatanya apapun. Ya nantilah saatnya panjenengan memberikan di sesi panjenengan. Pembukaan dulu ini Pak. Ya, jadi yang artinya kita semua udah tahu Pak Yoyo punya karya yang seperti itu. Pak Eko punya karya yang seperti itu. Kita bagaimana? Kita banyak karya. Ini kok payu larang ya. Gendili kok teko disambat ya gitu ya. Nah ini sesuatu yang tentunya perlu kita gali. Karena pemadam kebakaran aman Mas. Aman gitu. Karena personil damkar barang jadi dijamin aman. Ya dan ini saya mandang Kota Magelang senimannya itu luar biasa Mas. Luar biasa itu kita nggak melihat yang tiba-tiba tidak selalu seperti itu Pak. Kadang ketika misalnya ada anak disabilitas nggak mendengar tapi bisa joget, berarti kan luar biasa, tidak biasa maksudnya itu. Jadi barangkali apa yang kita miliki ini barangkali menjadi bisa merupakan modal untuk kita menjadi besar. Pak Eko itu sapa to ya wong pakai sultane lho ya. Enggak,
ngaku gitu kan, tapi ya tekan Korea, tekan ngendi-ngendi gitu ya. Kalau Pak Yayan asli Semarang ya Pak ya. Kamu aja. Ibu saya Solo, bapak Jogja. Oh, baik Solo dan Iya, jadi saya punya di Kedemangan Jogja. Kemudian Solo ini pun nonton Baluarti. Kemudian Semarang ini pun karena hidik ya, karena nyambut gawe. Nyambut gawe kebetulan saya juga dinegerikan, seniman yang dinegerikan. oh di negeri Iya, kan. seniman dinegerikan. Jadi pegawai. Iya nonton. Jadi mereka pemerintah butuh direkrut kan gitu, rasa perlu nggak ya surat lamaran lah ngoten nggih Pak. Ora perlu tes sugih banget di CPNS barangnya. Gawe ke lamaran digawe ke apa digawe ke pira rasa Rasa. sampai itu baris Nggih Pak ya sini. Nggih Pak ya, jadi Pak ya tadi lebih protor lali harus ngerti takon Pak ya. Nggih, makin mohon. Kita bergeser ke Pak Gepeng. Pak Gepeng. Nah, Pak Gepeng di SMK 17 itu kan terbangun ya sistem apa namanya apa ini istilahnya populasi apa namanya ekosistem yang seperti itu sejak kapan dan mengapa Mas Gepeng itu Ya, termasuk mungkin yang kubu kebun ya. Kalau saya mengajar di SMK 17 itu sejak 2006 dan 2008 itu dengan kenekatan saya ada 2 ruang kelas yang tersisa, saya cat warna hitam, saya tutupi backdrop, saya canteli hibah dari teater lingkar lighting, lalu kemudian jadilah ruangan itu yang disebut ruang ministik. Itu historis dari apa namanya kenekatan saya di sekolah. Dan setiap ada pagelaran itu nyaris kepala sekolah itu tidak tahu, tiba-tiba ada wartawan, ada pertunjukan, ada banner terpampang dan seterusnya. Dan dari 2006 sampai sekarang saya belum dipecat dari SMK 17. Saya ini Allah kesamaan nasib ini Gitu. Tadi ada ruang-ruang kelas itu dimanfaati ditutup pirang gitu ya. Iya. Waduh ya, aku boleh nang di oleh gedung bekas ya. Direhab pakai gamelan gitu. Maksudnya gitu. Dan jaluk gedung kesenian rakai karo Pak Pedal balik diratakan santai. Nah, Siapa sih Pak? kata kuncinya itu Pak, Iya. di Magelang belum ada gedung kesenian. Akhirnya saya gelisah kembali ketika saya sudah punya anak dan mobilitas saya kemudian harus terkungkungi karena tidak seperti ketika bujang, maka saya mendirikan Kubu Kebun. Asumsinya adalah biar saya tidak kebanyakan ninggatan. Dan saya lihat juga Iya. Eli cuma suara api-api banget. Lain. Ya, Apalagi lah kita duwene Eli ya nikmati ya. betul. Gitu. Jadi duwene kubu gede di mana Pak Eko mau ya jadi kayak ini gitu ya. Duwene bangunan Eli lho itu kok ada gamelan di bedino ya rame gitu kan. Duwene kebon di kubu kebon ya tempat fasilitasi dewe sekolah saya kemarin. Iya. BPK Balai Pelestarian Kebudayaan ini malah dikai lighting sama lingkar gitu. Nang aula cendekia Pak Sandra mesake ini. Jadi ini kesimpulan dari kita. Modal nekat dengan apa yang ada di tempat kita, percaya diri aja bahwa kita merintis kadang-kadang memang dari bawah sekali. Ini kayaknya satu kesimpulan. Pembukaan mulai lumayan ini gitu ya, sehingga saya minder banget lah. Komen maju terus ya, diimpet sampah gitu kan, nyandung terus demi kemajuan. Mas, pengen lagi yang ditambahkan tadi belum selesai dari cerita ya karena oke, gue tak simpul sih. Lanjut Mas. Ya, dan selama ini di Padepokan Seni Kubu Kebun itu kan juga ini ada Mas Inu, Mbak Wiwit yang juga sering berlatih di sana dan kawan-kawan yang lain. Nah,
kalau dulu memang Gubuk Kebon itu juga dibikin untuk acara-acara juga, termasuk pertunjukan-pertunjukan yang terakhir kemarin malam minggu kemarin. Hanya memang untuk pertunjukan-pertunjukan kami skalanya kemudian turunkan karena memang ketika terjadi pertunjukan akhirnya membludak dan seterusnya, sehingga karena ternyata Magelang itu kawan-kawan itu haus dengan apresiasi. Nah, ini perlu kemudian kita sikapi dengan tetap kami ketika melakukan pertunjukan yang memang nampaknya harus ditonton oleh banyak orang, maka kami harus menyewa tempat atau mencari tempat yang lain yang tetap saja arahnya kemudian kami harus noto panggung, nandel ke backdrop, nandel ke lighting dan seterusnya. Yang nun sewu barangkali kawan-kawan yang hadir di sini mungkin belum tentu merasakan proses itu. Nah, ini yang perlu kemudian hari ini mungkin kita diskusikan bagaimana menciptakan nilai tawar kepada masyarakat terhadap karya kita. Kita bisa nari, kita bisa main drama, tetapi ketika tidak dipresentasikan di ruang yang representatif, memadai, nilai jualnya juga jelas akan berkurang, begitu. Nah, selama ini kawan-kawan di teater terutama itu coba untuk mempresentasikan karya-karya itu tentu saja di ruang yang disulap menjadi serepresentatif mungkin dengan ruang kesenian di kota maupun Kabupaten Magelang yang terbatas, belum ada gedung kesenian dan seterusnya. Maka modal saya sejak tahun 1999 ketika setiap mengadakan pertunjukan, modal saya itu satu backdrop hitam, 2 lighting, yang ketiga bendera. Untuk masa itu senjata utama saya, gitu, untuk menyulap ruang itu, Bapak. Maka selama ini kami mengkampanyekan untuk pemerintah mudah-mudahan selalu peduli untuk bisa memberikan ruang untuk kawan-kawan, begitu. Terus yang terakhir kalau bicara soal manajemen saya itu ada 2, yaitu manajemen sosial dan manajemen survival, gitu. Nah, kawan-kawan yang dekat dengan saya pasti paham sekali itu bagaimana manajemen sosial, bagaimana manajemen survival ketika harus menggelar pertunjukan seoptimal mungkin, duit dari mana dan bagaimana caranya itu tentu saja kerja bersama, gitu. Nah, saya kira gitu, begitu Pak. Nggih, matur nuwun Pak.